Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Putri dengan NIM 856355442. Di sini, di video kali ini, saya akan memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Simak ya penjelasannya. Nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan cara menilai dasar, metode, tujuan, dan nilai dalam pendidikan. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian dan tujuan yang jelas. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu mengarahkan penggunaan metode ilmiah agar pendidikan dapat diteliti dan dibuktikan secara rasional. Sedangkan dari sisi nilai, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada moral, kemanusiaan, dan pembentukan karakter. Nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan cara berpikir yang kritis, logis, dan reflektif. Dengan demikian, filsafat ilmu terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kehidupan manusia. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu 1. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, seperti apa tujuan pendidikan dan siapa peserta didik. 2. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, misalnya seperti metode atau penelitian. Yang ketiga, epistemologi. Epistemologi membahas tentang nilai dan manfaat pendidikan bagi manusia dan masyarakat. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. 1. Kebijakan pendidikan. Contohnya, pemerintah menyusun kurikulum yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga fokus pada karakter dan moral pada siswa. 2. Kurikulum. Contohnya pada penerapan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. 3. Proses pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi dan berpikir kritis agar siswa aktif mencari pengetahuan, tidak menghafal saja. 4. Penilaian pendidikan. Contohnya, evaluasi tidak hanya berdasarkan nilai ujian saja, tetapi juga berdasarkan sikap, keterampilan, dan kreativitas siswa. Terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya tadi. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.